Hai guys, Hai. gue Total, sosial media dari Face to Fit. Gue Nurul, graphic desainernya Face to Fit. Nah, di sini kita mau maskeran, tapi nggak cuman sekedar maskeran, kita mau sambil cerita-cerita, curhat. Tapi ya, ya. ada deh. tapi ya masih rahasia gitu Nah, loh. daripada lama-lama, kita langsung maskeran aja. Kita coba maskernya. Hai, kita udah balik Halo. lagi nih. Tadi habis cuci muka, udah bersihin muka segala macam. Nggak apa-apa. Sekarang kita mau maskeran. Pakai apa dulu? Pakai Shein. Kamu pakai yang mana? Aku juga pakai ininya loh, scrubbingnya ini. Oh iya, aku tahu. Dulu sebelum ada sheet mask ini, dia tuh ada yang scrub gitu kan, Betul. yang botolan gitu buat scrub muka. Nah ini aku pakai yang oatmeal karena Oke. emang cocok kali ya untuk kulit aku yang super kering banget dan lagi kering banget. Jadi aku mau coba yang ini. Kamu coba yang mana? Aku yang apricot ini, jadi biar glowing gitu muka aku. Jadi Apa sini tuh klaimnya dia? mengandung 100% ekstra apricot alami yang membantu menyegarkan untuk kulit wajah yang bercahaya. Nah kalau ini sih klaimnya ya oatmeal kan kita udah tahu nih dia bisa melembabkan, memoisturizingkan kulit kita. Jadi ini tuh juga sekalian bisa syuting wajah kita juga, terus juga untuk menghasilkan efek yang smooth, soft juga dan juga supple gitu loh. Kayak gitu guys. Aku mau coba, aku penasaran banget nih apakah ini produknya Aku sama juga baru pertama ya kali sih pakai dengan ini, scrubnya. pakai sheet Kamu pernah mask. nyobain scrub ya? Pernah. Kan? Kalau untuk pakai sheet mask, pastikan Cepet. udah fokus di depan mata kamu. Jadi nggak perlu pakai kaca kalau aku. Jadi kayak mata, oke, udah masuk, Susah ya. tinggal ke samping, Aku oke, tidak mulut juga udah, oke. Ini cocok, ini pas loh sama bentuk muka gue. Oh iya. Jadi kan gue kalau pakai sheet mask kan muka gue kan lebar kayak lapangan bola gitu kan. Jadi kayak Aku bingung pakai gini. sheet mask sheet masknya tuh rada kurang gitu. Nah ini ini guys. pas banget. Wah, bener-bener esensi banyak banget. Kebecek. Basah nih kerudung gue. Jangan lupa pakai di tangan juga. Nah ini masih banyak banget. Aku mau pakai di tangan. Banyak banget. Jadi Betul. sambil nunggu masker ini kering selama 15-20 Oke, menit, 15 menit. mendingan kita cerita-cerita tentang pengalaman horor. Ini aku- mulai dari Nurul. Aku mulai ya, ini kayak ini pengalaman udah lama sih. Gue lupa tapi tahun berapa, pokoknya pas zaman gue kuliah. Jadi lu tau gak sih Kayak kayak sekarang lagi kuliah. iya juga gue kuliah mulu hidup ya. Ini gue, lu tau gak sih kayak kita suka jadi figuran acara atau figuran yang tepuk-tepuk tangan yang Lalala, gitu-gitu. iya, Lalala, iya, iya, iya. iya. Ya Allah. Ya gue ikut figurannya dan kayak gitu ternyata emang pulang malam guys, pulang malam dan mengharuskan gue kayak gue nggak mungkin pulang ke rumah nih. Akhirnya di situ gue nginep di rumah saudaranya mantan gue. Oke kan kita cerita-cerita itu mantan gue juga masih melek aja, masih ngobrol-ngobrol ternyata udah jam 2 yang kita beneran gak sadar itu jam 2. Jadi sebelum itu dia ngomong kan hati-hati ya ini, dan itu kebetulan malam Jumat. Gue nggak tahu kenapa malam Jumat identik dengan horor, gue nggak ngerti tapi ternyata emang iya gitu. Rumah dia itu bener-bener bersebelahan sama kebun pisang. Kebun pisang rambutan itu benar-benar bersebelahan banget dan juga depan rumahnya dia tuh rumah kosong nggak ada isinya. Iyalah kalau ada isinya nggak rumah kosong dong. Iya betul juga ya. Terus pas gue sampai rumahnya saudaranya dia itu kan itu jam 11 malam, nggak mungkin gue balik ke rumah karena udah malam banget. Kata dia, lu yakin mau nginep? Kata dia gitu, kata mantan gue. Terus gue bilang, emang kenapa? Oh nggak apa-apa. Ya udah kita cerita. Kenapa kita nggak tidur aja? Gue bilang gitu. Tapi emang temen gue dan mantan gue di situ dan juga saudaranya pengen ngebuktiin sesuatu yang dia ceritain, tapi gue kayak skeptis gitu loh. Terus dia jam 12 tank
kan kita itu sholat isya dulu lah gitu kan. Pas habis sholat cerita lah nanti kalau kita belum tidur jam 2 atau kita udah tiduran atau gimana pun jam 2 jangan sampai panik ya. Kenapa emang gue tetap skeptis dong, apaan sih gitu kan. Tapi akhirnya oke, kita cerita-cerita ketawa-ketawa jam 2 ada yang ikut ketawa guys. Iya. Sumpah. Dan gue mikir kayak gue masih berusaha untuk positif gitu kan, karena gue mikirnya kayak teman-teman gue mau nakut aja. Zamannya kan zaman dulu kan kayak ada ringtone suara ketawa gitu kan di zaman waktu itu. Terus gue langsung noleh. Oke, mungkin gue halusinasi, tapi teman-teman gue tuh melihat ke gue kayaknya mereka juga denger gitu. Cuman karena gue diemin, ada pas ngobrol-ngobrol lagi ketawa kedua gue denger juga. Lo tau gak sih kalau Miss K ya, gue manggilnya Miss K aja ya. Miss K itu sesungguhnya ketawanya itu gak kayak di film horor pada umumnya guys. Gue tau, gue ngerasain. Iya lo tau kan, gue mau praktekin tapi kayaknya horor banget nih kalau gue praktekin suaranya. Itu lebih kayak gak ketawa gitu kan? Iya, ketawanya boleh nggak sih gue praktekin? Kalau kita kan ketawa ngelihat cerita horor atau ngelihat film horor ketawanya kayak ih gitu kan. enggak gitu kan kalau di film gitu ya atau di acara apa gitu. Tapi akhirnya guys gini. Sumpah kayak gitu. Dan itu sampai 3 kali dan suaranya makin itu deket apa jauh? Nah kan ada mitosnya kalau misalnya suaranya Iya. makin deket dia jauh, suaranya makin jauh dia deket. Tapi gue sebenarnya nggak percaya sama mitos itu. Gue percaya adalah ketika itu suara deket berarti deket, udah gitu aja. Tapi kan posisinya takut ya, karena beneran itu epic banget, suara itu terdengar jelas di telinga gue kayak di samping gue suaranya. Gue mana yang pakai ringtone nggak ada, temen-temen gue pada kabur duluan ke kamar, gue masih di depan stuck lihat jendela. Dan emang di jendela guys dia ketawain kita. Dia merinding gue ya gitu, dan ketawanya emang gitu guys. Aku praktekin sekali lagi ya. Seperti itu, literally kayak gitu. Jadi kalau kalian mendengar suara itu kabur ya. Kalau gue singkat cerita, waktu itu gue naik gunung di Malang, di Gunung Arjuna namanya. Itu sekitar tahun 2014 atau 2014-2015 gitu kan. Itu tuh sebenarnya nggak ada niat naik gunung. Gue pas kesana itu hari Rabu malam. Nah pas malam Jumat, Kalau Jumat juga kejadiannya. Jumat juga gue jam 10 malam itu naik ke pos 3. Naik ke pos 3. Nah itu ada yang namanya Sendang Kunti. Apaan tuh? Jadi kayak tempat pemandian gitu. Oke. Pemandian. Nah gue kan kayak pengen cuci muka gitu kan. Kita mau istirahat nunggu pagi. Gue cuci muka, jadi kayak ada aula gitu. Pokoknya yang naik Gunung Arjuna pasti tahu di Sendang Kunti itu kayak ada yang katanya juga itu horor ya. Iya, pokoknya tempat kayak kamar mandi kecil gitu. Gue cuci muka di situ. Nah itu kan di atasnya kan gak ada penutup gitu kan, jadi kan kelihatan awan gitu. Cuman kayak kalau gue berdiri segininya gue gitu kan. Nah pas gue lagi cuci muka gitu, gue kayak ngerasa kiri gue tuh terang banget. Bisa-bisanya lo cuci muka di situ. Iya juga ya. Pokoknya kayak terang banget gitu. Pas gue nggak nengok banget gitu ya, nggak ngedengak gini banget. Kayak gue ngeliat gitu, kayak ada cowok bule, kayak cowok-cowok Belanda gitu, lagi duduk tapi dia madep belakangin. Pakai baju apa? Pokoknya pakai baju tuh putih, dia tuh bercahaya banget. Gue tuh sampai sekarang masih kayak ingat-ingat. Jujur kayak rambutnya tuh emas, terus bercahaya gitu. Dia madep belakang gitu, kayak munggungin gue. Gue kayak nggak bisa teriak, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia udah kayak gue lanjut cuci muka. Pas keluar gue langsung ngomong gitu, nggak berani langsung cerita. Iya. Katanya juga kalau ngelihat atau apa jangan langsung cerita. Gitu. Jangan langsung cerita. Terus akhirnya ya udah, pas besokannya gue cerita sama kuncian di situ. Tau nggak dia bilang apa? Aturan kalau mau tanya mau ikut jagain saya atau enggak. Kalau seandainya lu nanya, lu berharap apa? Boro-boro gue mau nanya. Terus kayak napas saya gue nggak berani. Tapi semenjak pulang dari gunung,
gue jadi kayak ngerasain sesuatu yang peka gitu loh. Oke. Tiap ada suara Lebih sensitif iya, lah. lebih sensitif gitu. Gue gak tahu efek apa, pokoknya intinya kalau ada yang berbau-bau Mistis. Lu cepet nangkepnya cepet gitu. nangkep. Terus makin sekarang kayak ya udah makin biasa aja. Kalau ada kayak suara-suara, gue lempar botol itu. Biar apa kayak. Gue sebel aja. Tapi ada lagi nggak yang epic banget gitu? Iya ada, palingan kayak di rep-rep. Lo pernah tidur di rep-rep nggak sih? Iya. Heeh. Kayak kita ditindin gitu ya. Ini jujur gue belum cerita ke banyak orang. Maksud gue kayak cuman orang rumah gue doang yang tahu. Jadi waktu itu gue tidur, gue kira gue di rep-rep. Tapi pas gue lihat kalau setengah sadar gitu kan kita kayak ngeliat mata gitu kan, gelap gitu kan. Nah ini gue dicekek. Itu gue ditarik, dibawa ke lorong hitam. Lorongnya tuh gelap banget. Dan gue gak tau ini lo percaya apa, percaya atau enggak. Itu yang narik tangan gue tuh berdarah, kayak darah-darah semua. Ngeri banget. Tapi lu pasti kayak ngerasain ada tetesannya atau ngerasain Enggak, ada baunya? bener-bener nyekek gue, tangannya berdarah gitu, mau bawa gue ke lorong gitu. Oke. Tiba-tiba nyokap gue bangunin gue, kayak terus gue langsung yang kesadar gitu. Terus gue bilang kenapa, kayak ya udah gue cerita gini, ya udah mama jagain, ya udah baca-bacain kan sama nyokap gue. Semenjak itu gue kayak nggak berani tidur lagi. Terus lu ngapain? Selama ini Nggak berani tidur maksudnya. Nggak berani langsung tidur. Nggak berani langsung tidur. Kayak padahal gue ngantuk, gue kayak ngantuknya tuh. Tapi itu waktu ngalamin itu lu sebelumnya kayak kecapean gitu nggak sih? Nggak tahu, gue sih kayak percaya, kayak banyak yang bilang ada yang ngirimin jahat gitu ke gue. Soalnya kayak seminggu itu gue full direp-repin, tapi yang paling parah yang itu, yang gue kayak mau dibawa gitu. Terus nyokap gue juga parahnya tuh kayak kalau di kamar gue tuh bawaannya ngantuk mulu. Setannya banyak. Iya, kayak tadi kan gue jagain gue kan sampai subuh. Terus dia tuh kayak bawaannya ngantuk mulu, nggak bisa jadi kayak gue mau tidur nggak gue jagain gue. Guenya juga ngantuk mulu gitu loh, kayak pengen diajak lagi buat tidur, ayo ngantuk gitu. Akhirnya gue tahan, gue ngapain, main handphone segala macam. Terus akhirnya nyokap gue bangunin bokap gue. Terus ya udah gue tidur sama bokap gue, dijagain sama bokap gue, baru bisa enakan. Ini udah 15 menit belum ya? Kayak udah deh. Udah ya, udah kering banget nih. Emang kulit gua kering jadi sampai ngerosot banget ini nih. Dem langsung dibuka ya. Wih. Gue kayak mesti ngaca nih. We shining shimmering splendid. Nah, kita udah selesai, udah lepas maskernya. Ini adem banget. Sumpah. Adem banget. Terus Itu kita kayak langsung nyerok gitu gak sih? Enak banget. iya, mana maskernya tuh kayak di bawah AC jadi kayak gering gitu kayak enak banget. Enak banget Biar guys. langsung nyerok. Apa nih yang dirasain muka. kata setelah pakai? Kalau aku sih muka aku lembutan. Gue ngerasa kayak Allah kayak habis wudu, masya Allah. Wow, glowing. Sudah gitu pas lepas masker kan biasanya rada becek kan muka. Nah iya. ini tuh langsung nyerep. Nggak becek. Lembab, nggak Iya, lengket lembab. banget Nggak juga lengket, kan. iya, nggak Itu lengket yang paling maksud gue. penting, nggak Terus lengket. kayak tuh nggak lengket banget. Enggak lengket. Teksturnya kayak emang kayak air, Mm-mm. cepet nyerep. Itu guys. Oke guys, sekian dulu maskeran kita sambil cerita-cerita di episode pertama ini tentang horor. Nah, buat next episode kalian mau kita maskeran sambil cerita apa aja nih? Jangan lupa Apa komen di aja bawah ya, nanti apa ya. aja boleh. Pokoknya kalian tinggal komen di sini. Jangan lupa juga like juga dan share juga ya ke teman-teman kalian, serta subscribe juga channel Face to Fit. Jadi kalian bisa dapat info banyak dari Face to Fit juga. Oke, sekian. Sekian dari kita guys. See you. Stay safe ya, stay hot juga. Dadah. Boleh nggak sih gue praktekin? Jadi